Yo 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 yo, halo semuanya, gimana nih kabarnya lur? Semoga dalam keadaan sehat dan mood yang baik-baik aja ya lur ya. Jadi kali ini Mimin bakalan ngelanjutin dong gua series yaitu Supreme God Emperor. Dan buat teman-teman yang mungkin baru gabung, Mimin saranin untuk nonton bagian sebelumnya dulu, linknya ada di deskripsi. Sebelum kita lanjut, bolehlah ya untuk di-subscribe tipis-tipis agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, nggak usah berlama-lama lagi, siapkan kopi, luruskan kaki, hormati gurumu, sayangi temanmu, cintai pacarmu, itulah tandanya kita masuk ke intro, let's go. Cerita berlanjut di mana setelah mengalahkan Baiju dan mundurnya pasukan dari Gunung Suangkong kemarin, di sana Lord Muyun pun bilang untuk kedepannya jika tanpa perintahnya semua pasukan dilarang untuk bertindak. Tentunya sesampainya di atas nanti mereka tak usah ikut bertarung dan cukup menonton saja. Sontak tetua yang mendengarnya awalnya cukuplah kaget dan sedikit menanyakannya. Yang sudah jelas Lord Muyun pun bilang kalau Klendro sudah tiba di sini. Yang ternyata Lord Muyun sudah memiliki firasat buruk kalau Klendro yang datang kali ini adalah pasukan terkuatnya. Sampai setibanya mereka di atas, benar saja segel dari telur naga pun akhirnya hancur dan tulang naga sudah terpampang jelas. Sontak tetua yang melihatnya, ia pun langsung berniat untuk mengambil tulang tersebut. Apalagi dengan adanya tulang naga, Lord Muyun bisa membuat banyak artefak point immortal. Dengan begitu, aliansi darah mereka pasti akan semakin kuat. Tapi sayang, Lord Muyun malah langsung menghentikannya dan menyuruhnya untuk tidak bertindak dulu. Dan benar saja di saat itu jugalah pasukan dari Klendro pun beneran datang. Bahkan Klendro langsung menyerang para pasukan dari Gunung Suangkong. Di sana kita pun diperkenalkan oleh kaisar dari Klendro yang bernama Lubo. Di mana Kaisar Lubo sendiri langsung menyinggung tetua Sude yang katanya setelah ratusan tahun tidak bertemu, ia malah tak berkembang sama sekali. Berbeda dengan tetua dari aliansi darah, ia pun menjelaskan kalau pasukan dari Klendro ini ada ratusan lebih. Di mana ternyata kaisar di Klendro ini juga terbagi menjadi dua, yaitu kaisar tingkat tinggi dan kaisar tingkat rendah. Tentunya untuk tingkat tinggi sendiri benar-benar sangatlah kuat dan mungkin sudah setara dengan praktisi Dharana Pribulu tingkat 10. Sedangkan tingkat rendah mungkin setara dengan praktisi Dharana Pribulu tingkat 5-7. Di sana tetua Sude yang melihatnya awalnya tak gentar sama sekali dan mengingatkan soal pertempuran di kota Zongtian dulu, di mana katanya penguasa kotanya sampai kehilangan kultivasinya. Tapi hal itulah yang membuat Kaisar Lubo pun semakin marah dan pasti akan membalaskannya. Bahkan ia pun menegaskan kalau tulang naga ini adalah milik mereka. Sontak sesuai dengan rencana, Lord Muyun tak mau ikut campur sama sekali dan langsung bergegas pergi. Jelas Paman Bai yang melihatnya benar-benar sangatlah kesal karena katanya mereka aja sampai bekerja sama. Tapi Lord Muyun malah melarikan diri. Namun sayang Lord Muyun tak peduli sama sekali. Sampai Kaisar Lubola yang malah menghentikannya dan mengatakan kalau Lord Muyun tak boleh pergi dari sini. Apalagi Lord Muyun adalah seorang alkemis yang memiliki bakat yang sangatlah tinggi. Yang ternyata Kaisar Lubo juga sudah melihat pertarungan Lord Muyun melawan Baiju tadi, di mana ia benar-benar mengaguminya. Jadi ia pun malah menawarkan agar Lord Muyun menjadi bawahannya saja. Sayangnya Lord Muyun pun langsung menolaknya mentah-mentah yang membuat salah satu pasukan pun sangatlah marah dan mencoba untuk menyerang. Tapi jelas tetua juga tak tinggal diam dan langsung memberikan serangan balik. Tentunya ia pun menegaskan siapapun yang ingin menyentuh ketua aliansinya maka lewati ia dulu. Yang pada akhirnya Kaisar Lubo pribadi juga tak mau memaksakannya dan membiarkan mereka untuk pergi. Sementara untuk Lord Muyun, ia pun langsung menyuruh semua pasukan untuk turun dari gunungnya ini. Balik lagi ke Kaisar Lubo, di sana ia pun bilang jika bukan karena Raja Peri dan Susiau di masa lalu, ia pasti sudah menghancurkan Gunung Suangkong dan sudah menguasai 3000 dunia kecil. Tapi karena sekarang tulang naga sudah di depannya, jadi ia tak mau mengulangi kesalahan yang sama dan pasti akan menguasai dunia ini. Sontak perkataan tersebut membuat tetua Sude pun sangat emosi dan langsung memerintahkan semua pasukan untuk bertarung mati-matian. Sedangkan untuk Lord Muyun, ia tetap saja menyuruh teman-temannya untuk segera turun ke bawah. Tentunya untuk keadaan di sini serahkan saja kepadanya. Alhasil dipimpin oleh Meng Yao, mereka pun mencoba untuk turun semua.
Sedangkan untuk pasukan dari Gunung Suangkong, awalnya mereka pun mencoba untuk mengambil tulang naganya. Tapi di sana Kaisar Lubo yang juga mencoba mengambilnya, tiba-tiba tulangnya pun malah hancur semua. Bahkan gunungnya juga sampai meledak dan mengeluarkan banyak meteor api. Sontak semua yang melihatnya benar-benar sangatlah panik. Di sana Tetua Sude juga langsung menuduh kalau Kaisar Lubo lah yang sudah melakukan ini. Namun jelas Kaisar Lubo juga tak tahu menau dan mengatakan salahkan saja tulang naganya karena sudah terlalu lama tersimpan di sini. Yang pada akhirnya karena meteor tersebut juga sangatlah kuat, mereka pun mencoba untuk melarikan diri. Apalagi sekelas Paman Bai aja juga tak bisa menghancurkannya. Di sana Paman Bai pun beranggapan kalau bebatuan ini sudah menyerap kekuatan dari tulang naganya, yang membuat ia pun menjadi sangatlah keras. Alhasil mereka pun tak mau memaksakan diri dan bergegas turun ke bawah. Berbeda dengan Lord Muyun, di saat semua memutuskan untuk turun, dengan pedang miliknya ia pun langsung naik ke atas. Bahkan Lord Muyun juga bisa dengan mudah menebas meteor itu. Sontak hal itu membuat mereka pun cukuplah kaget dan beranggapan kalau Lord Muyun pasti tahu tempat rahasia ini. Tentunya ia naik ini pasti berniat mencari harta karun. Tapi mereka berdua mencoba untuk tidak percaya dan mengatakan karena tulang naganya sudah hancur, jadi telur naga sekalipun pasti tak akan ada di sini. Yang pada akhirnya mereka pun tetap memutuskan untuk turun ke bawah. Sedangkan untuk Lord Muyun dengan memanfaatkan mata naganya, ia pun sadar kalau di atas gunung ini ada aroma jiwa naga yang samar-samar. Di sana ia pun juga bilang kalau Dewa Naga sangatlah suka mengumpulkan harta. Hanya saja tak ada yang tahu di mana hartanya disimpan. Yang pada akhirnya ia pun langsung menerobos masuk ke dalam gunung tersebut. Yang tanpa diduga alih-alih bertemu dengan seekor naga, Lord Muyun malah bertemu dengan Raja Serigala Sisik Hitam. Minusnya Raja Serigala ternyata sudah sekarat akibat pertarungan tadi. Sontak Lord Muyun pun tak mau menyia-nyiakan kesempatan dan berniat untuk mengeksekusinya. Tapi tiba-tiba Serigala pun malah meminta bantuannya dan mengatakan tanpa dirinya Lord Muyun tak akan bisa memasuki gudang rahasia dari Tuan Dewa Naganya. Yang ternyata Raja Serigala ini adalah monster peri yang melindungi tempat ini. Namun di sana Lord Muyun tak mau mempercayainya dan menyuruhnya untuk menunjukkan dulu perwujudannya. Alhasil meskipun sudah sekarat, mau tak mau Raja Serigala pun menunjukkan wujudnya itu. Sejadi Raja Serigala ini bernama Helin. Jelas Lord Muyun yang melihatnya benar-benar sangatlah kaget karena memang Serigala Sisik Hitam itu sangatlah sulit untuk menembus ke tingkat monster peri. Tapi ternyata naga langit 7 warna lah yang membantunya dalam menerobos ranang. Di mana ketika ia sekarat dulu, sang naga pun memulihkannya sekaligus meningkatkan rananya juga. Yang pada akhirnya Lord Muyun pun percaya dan menanyakan bagaimana naganya bisa meninggoy dulu. Sayangnya Helin pun hanya mengatakan yang ia tahu kalau naga sempat mengalami pertarungan sengit. Selebihnya ia tak tahu sama sekali. Selain itu Dewa Naga juga sangatlah baik kepadanya sampai-sampai menyuruhnya untuk menjaga semua peninggalannya termasuk telur naga. Yang ternyata Helin juga sudah tahu kalau Lord Muyun sudah menyatu dengan sebagian jiwa dari Tuan Naganya. Dan oleh sebab itulah ia pun juga memohon agar ia mengikuti Lord Muyun juga dan akan membantu membesarkan telur naganya sampai dewasa. Awalnya Lord Muyun masih saja tidak percaya karena menurutnya Helin hanya ingin merampas telur naganya. Tapi di sana Helin pun bilang kalau ia tak bisa menetaskan telur naga tanpa bantuan kekuatan dari Lord Muyun. Yang pada akhirnya demi menghindari pengkhianatan, Lord Muyun pun mengajaknya untuk menandatangani kontrak hidup dan mati. Alhasil mau tak mau Helin pun juga melakukannya. Dengan ini barulah Lord Muyun pun percaya penuh. Bahkan ia sampai memberikan sebuah pil pemulihannya. Di sana ia pun juga bilang setelah kembali ke aliansi darah nanti, ia pasti akan membuatkannya pil Point Immortal. Jelas Helin yang mendengarnya lagi-lagi sangatlah kagum karena katanya di 1000 dunia besar aja pil Point Immortal tak bisa dibuat sembarangan. Tapi Lord Muyun malah dengan santuy menjanjikannya. Yang pada akhirnya ia pun menyuruh Lord Muyun untuk mengikutinya. Tapi sayangnya episode yang kali ini harus berakhir sampai di sini. Sebagaimanakah kelanjutan dari Lord Muyun? Apakah di part berikutnya ia bisa kembali ke aliansi darah dengan selamat? Tentunya kita akan melanjutkannya di part yang berikutnya. Arigatou.
See ya!